Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi saat ini bersama dengan Brother Juan, masih dalam episode yang sama, yaitu tentang konflik. Yes, betul. Kalau di dalam part yang pertama kita sudah cerita tentang konflik yang apa tadi? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Apakah itu betul? Seperti itu gesekan dengan gesekan ya kok ya? Iya. Kalau masih penasaran boleh cek di video kita di part pertama, dan kemudian kita berikutnya kita bahas tentang penyebab konflik. Penyebab konflik. Oke. Dari mulanya yaitu dosa. Nah itu yang sangat krusial sekali ketika manusia berkonflik karena adanya dosa, benar ya kok ya? Betul. Dan sekarang kita mau sampai tentang apa nih Jo? Nah ini menarik. Setelah kemarin kita tahu asal usul konflik adalah dari dosa semula gitu ya, bapak saudara-saudari Tuhan. Nah sekarang kita mau tahu apa solusinya. Kita lepas dari dosa dan kita meredam konflik. Nah itu yang paling penting, karena kehidupan kita kan nggak lepas dari konflik nih. Tapi begitu kita tahu apa nih solusinya nih, otomatis akan sangat berguna banget buat setiap kita. Bukan begitu, brother? Betul. Oke, lanjut langsung aja. Jadi kemarin waktu konflik part 2 kita sempat membahas Roma 7 ayat 22 dan 23. Iya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Di ayat 19-nya, mundur ke ayat 19 dikatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kita sedikit review ya kok ya. Iya, boleh. Bahwa minggu lalu kita sempat bahas bahwa Paulus sendiri melakukan hal yang sama. Nah ini terjadi nih, ya, konflik betul. dalam batinnya. Dia mau melakukan baik tapi malah jadi melakukan hal buruk. Nah, itu dia tuh. Pikirannya menurut dia baik, ternyata nggak baik gitu. Oke. Lalu bagaimana Paulus menjawab ini? Kita tahu bahwa ayat 24 dikatakan begini kok. Yes. Aku manusia celaka. Nah, lo. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Waduh. Kita harus tahu bahwa ketika kita jatuh dalam dosa kemarin ya kok ya. Iya, Kita manusia jatuh dalam dosa. Oke. Di Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yes. Jadi ketika dosa masuk, kita kehilangan kemuliaan Allah kok. Jadi otomatis kita nggak bisa berbuat baik, iya kan? Berarti hubungannya adalah hidup kita pasti akan sering bersenggolan dengan orang. Hidup kita akan sering berkonflik dengan orang karena dosa gitu ya. Iya, betul. Connect ya. Nah, menariknya di Roma 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi di sini jelas sifat manusia adalah kefasikan dan kelaliman yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah ini bahaya ini, konflik lagi. Makanya kan Paulus bilang aku manusia celaka. Kalau Paulus saja celaka, apalagi kita nih. Wah, ngeri ini. Sekelas Paulus saja berkata seperti itu, apalagi kita. Betul. Nah ini terjadi menindas kebenaran dengan kelaliman. Konflik lagi nih kok. Dan memang hari-hari ini sering kali kita lihat, dengar dimanapun, khususnya di media sosial, bahwa memang sering kali terjadi yang namanya penindasan terhadap kebenaran, bahkan diputar-balikan kebenaran itu fakta, ya. Menjadi satu kelaliman, dan kelaliman jadi kebenaran karena memang sudah tertulis di dalam Alkitab. Oleh karena itu kita sama-sama bahas nih, solusinya apa kan gitu. Solusinya ada di ayat 25 dari Roma 7 ayat yang ke-25. Syukur kepada Allah. Amin. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin kok. Amin. Amin Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan. Amin. Bahwa satu-satunya solusi yang melepaskan kita dari dosa, dan hubungannya apa? Dan hubungannya ketika kita lepas dari dosa, kita dimampukan untuk hidup benar. Yes. Itu adalah dari Yesus. Amin. Karena dalam Roma 3 ayat 24 dikatakan
oleh kasih karunia dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin, amin. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yes. Kita harus tahu ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya tertumpah, Iya. darahnya tercurah. Iya. Itu bukan karena kesalahan Yesus, bukan karena dosa Yesus, ya kan kok? Iya. Ini kita harus clearkan dulu ya kok ya, Iya, karena betul. banyak sekali kita yang nggak mengerti ini Yesus kenapa nih disalib, jangan-jangan emang salah nih Yesus. Nah, itu bahaya tuh. Nah ini Harus jelas dulu nih. dalam pikiran berkonflik lagi, Betul. ya kan kok? Betul. Jadi kita harus cari tahu nih bahwa ketika Yesus mati itu bukan karena dosa dan kesalahannya sendiri, tapi itu Yesus mati membawa kesalahan-kesalahan Koko, Iya, kesalahan betul. saya, Kita semua. kesalahan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Maka dikatakan kita mendapatkan anugerah Allah dengan cuma-cuma oleh karena penebusan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Dan di ayat 25-nya jelas, Roma 3 ayat 25 dikatakan, karena Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Oh. Di dalam apa kok? Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, Amin. karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi di sini kita memahami bahwa manusia pasti terjadi konflik. Pasti. Minggu lalu kita bahas bahwa bukan hanya manusia yang korup, bukan hanya manusia yang rusak, tapi juga seluruh dunia ini, Iya, seluruh bumi ini. seluruh tatanan dunia ini. Iya, betul. Bahkan lingkungan semuanya Yes. rusak. Benar nggak kok? Kita Betul. sering kali melihat bahwa global warming, Iya, macam kerusakan lingkungan Betul, betul. terjadi juga karena ulah manusia. Iya. Betul ya kok ya? Betul. Dan dasarnya adalah satu, yaitu dosa. Maka yang bisa melepaskan kita dari dasar yang mengikat ini Adalah adalah Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Anugerah Allah itu kok yang menjadi dasar kita bahwa kita ini dapat berbuat baik bukan karena kekuatan kita. Nah, itu yang paling penting tuh. Kadang-kadang kan sering kali banyak orang berpikir bahwa berbuat baik, berbuat benar itu bisa dengan cara kita berpikir, dengan cara kita berpikir positif kan? Iya. Ya, kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, tetapi ternyata itu tidak bisa menjadi salah satu jalan keluar yang terbaik. Karena memang sejatinya kita sudah rusak semua. Iya, betul. Dan hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, kita nggak bisa seperti tadi Koko bilang ya, kita nggak bisa melakukan hal-hal yang berbuat baik. Bahkan Paulus sendiri pun melakukan hal yang sama. Paulus Ya, sendiri betul. pun struggle dengan hal yang sama karena Iya. Paulus masih manusia ya kok ya. Iya, betul. Paulus masih manusia gitu. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Yaitu yang pertama, Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus melekat dengan Tuhan. Iya, Karena tepat banget. cuman itu satu-satunya jalan bersandar kepada Tuhan, menyerahkan diri, mengakui kesalahan kita, Iya. mengakui kelemahan kita, Yes. dan kita minta Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri Amin, amin. masuk ke dalam diri kita. Yes. Supaya apa? Supaya Roh Kudusnya yang memimpin kehidupan kita. Karena kita tahu ada ayatnya bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ya, betul. Ia akan memimpin kita kepada kehidupan. Ia akan memimpin kita kepada kebenaran. Benar Amin. nggak kok? Amin. Jadi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap konflik yang terjadi dalam kehidupan kita, yang pertama ketika ada Yesus dalam diri kita, Amin. ketika ada Roh Kudus dalam Amin. diri kita, maka kita bukan jadi orang yang menimbulkan konflik. Betul. Ketika Yesus ada dalam diri kita, Yesus datang. Ketika Yesus datang, Yesus berkata bahwa Aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Iya. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Artinya apa? Bahwa kita harus mengikuti teladan Yesus. Benar nggak kok? Betul, betul. Kita menjadi Kristen, Kristen artinya menjadi serupa, pengikut Yesus. Yes. Artinya menjadi serupa seperti Kristus, into His likeness. Yes. Amin. Maka dari itu kita harus mengikuti teladan Kristus. Amin. Ia datang menjadi pelayan, ia datang untuk melayani, Bukan dilayani. bukan untuk dilayani. Makanya dikatakan bahwa
Aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Amin. Itulah bentuk pelayanan Yesus. Amin. Dia melayani kita semua, menyelamatkan kita Amin. semua. Amin. Maka kita seharusnya sekarang saling melayani, Yes. ya kan kok? Kita seharusnya saling melayani. Kita bisa membawa dampak baik, bukan dampak buruk. Kita harus membawa suatu kebahagiaan ketika kita berada di tengah-tengah Amin. sekitar kita, ya kok ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus datang membawa kabar baik. Tuhan Yesus datang membawa sesuatu yang berharga. Menjadi keharusan bagi kita bahwa kita juga ketika kita berada di lingkungan sekitar kita harus membawa sesuatu yang positif. Amin. Yang datangnya dari Tuhan. Amin. Yes, jelas. Karena banyak sesuatu yang positif, tapi bukan dari Tuhan. bukan dari Tuhan gitu. Iya, betul. Itu ternyata dirumuskan oleh banyak orang gitu ya. Iya. Ternyata nggak benar juga gitu. Tapi kita harus betul-betul terfokus kepada Injil Kristus kok. Amin. Benar. Gitu. Soalnya memang, cuman yang sering kali jadi banyak pertanyaan setiap kita kan, apakah dengan semudah itu gitu? Begitu kita udah terima Yesus, kita berdoa sama Tuhan kan? Biasanya kan Iya. begitu kan? Kita ngaku dosa. Iya. Tapi kok sering kali jatuh lagi, konflik lagi. Itu gimana tuh, Ju? Nah, ini yang menarik nih kok. Ini yang menarik. Pertama kita harus luruskan dulu. Iya. Seringkali kita orang Kristen, kita hanya mengakui kita Kristen. Kita tahu, kita sadar, kita kenal Yesus, tapi kita nggak menyadari Yesus tinggal dalam diri kita. Yes. Kita nggak menyadari karya, kuasa, penebusan Yesus buat diri kita. Yes. Maka ketika kita menghadapi orang-orang di sekitar kita sering berkonflik. Kenapa? Karena kita nggak menyadari ada Yesus. Oh, itu ternyata ya, Pak, salah satu Iya. penyebabnya ya. Iya. Itu salah satu penyebabnya ketika kita terbukti dong kok. Iya. Iya kan? Orang Kristen atau anak-anak Tuhan, orang-orang percaya Yesus Yes. pasti mencerminkan penciptanya. Iya. Pasti mencerminkan apa yang ia sembah. Ketika kita menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya kita mencerminkan Yes. kasih dan pribadi Kristus dalam kehidupan kita. Kalau sampai kita sering, bahayanya adalah mungkin kalau kita mendapatkan konflik dari orang lain, Nah, itu dia tuh. gitu kan, itu mungkin masih oke, kita akan bahas gitu ya. Tapi yang urgency, yang bahayanya adalah ketika orang Kristen sendiri bawa pengaruh buruk, bawa konflik Betul. ke dalam keluarga, ke dalam gereja, bahkan ke dalam pelayanan. Karena itu sering sekali terjadi kok. Sering sekali terjadi dalam keluarga, dalam gereja. Bahkan mungkin orang-orang yang di luar kekristenan berkata bahwa kok Kristen begini ya kok ya. Pernah denger nggak kok? Kayak gitu-gitu. Itu sih yang sering kali jadi apa ya? Jadi kadang-kadang mengintimidasi banyak hamba Tuhan juga sebenarnya, termasuk kita ya. Ya memang ini maksudnya ini juga yang kepengen gue tanyain juga lebih lanjut adalah, ada nggak sih tips-tips gitu kan biar kita ini tidak hidup terintimidasi? Toh ya kita kan juga bikin kadang-kadang seperti ini nih Ju. Kadang-kadang kita udah berusaha melakukan apa yang menurut kita benar menurut firman Tuhan, tapi orang lain salah terima. Nah, sehingga terjadilah konflik itu kan, Iya. seperti itu. Nah, seringkali kan jadi akibatnya kadang-kadang lalu apa sih yang mesti kita lakukan gitu kan? Iya. Nah, ini menarik banget yang tadi Koko bilang bahwa kita berdiri berdasarkan kebenaran kita sendiri. Kita menganggap bahwa saya sudah melakukan yang benar kok. Ya kan kok? Kita sering sekali berpikir seperti itu, ya kan? Tapi nyatanya pikiran kita, kebenaran yang berasal dari pikiran kita belum tentu benar di mata Tuhan. Yes. Mungkin kita menganggap bahwa ini terjadi karena dia. Ini karena dia kok, semua karena dia. Kita sering sekali menyalahkan orang lain, benar. Tapi apakah kita lebih sering introspeksi diri atau kita lebih sering menyalahkan orang? Nah, itu penting ini, Jo. Karena ketika kita menyalahkan orang, mungkin betul kesalahan itu berasal dari orang lain. Tapi ketika kita menyalahkan orang lain terus dan menerus, itu tertanam dalam diri kita. Sehingga menjadi apa? Sehingga kita menjadi lama-kelamaan menjadi orang yang suka nuduh. Orang yang suka mengintimidasi. Iya. Orang yang suka menyalahkan.
Makanya kita perlu memproteksi diri kita dengan apa? Bukan dengan motivasi, bukan dengan seminar motivasi, bukan dengan seminar Yes. terobosan. Amin. Amin. Bukan dengan seminar terobosan, tapi dengan apa? Firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, Bapak Amin. Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yes, dengan firman Tuhan. Betul. Karena firman Tuhan inilah yang menjaga kita untuk tetap stay connect, untuk tetap terus terhubung, bahkan Amin. tetap intim dengan Tuhan. Amin. Amin. Karena ketika kita melepaskan firman Tuhan, ketika kita melepaskan firman Tuhan, ketika kita nggak baca kitab, ketika kita nggak berdoa, kita meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu dia tuh. Kita akan cenderung melakukan dosa, kita Betul, akan cenderung betul. melakukan kesalahan. Betul. Makanya ketika sering sekali saya melihat di mana keadaan, aduh, aku lagi lemah nih kok, lagi down, lagi jatuh dalam dosa. Kenapa bisa jatuh dalam dosa? Jawaban yang paling sering terjadi adalah nggak berdoa. Yes. Dan yang terutama adalah nggak melekat dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Itu yang menjadi salah satu dasar bahwa kita, salah satu juga tips yang tadi Koko bilang, betul. salah satu tips juga untuk menjaga kita tetap benar adalah firman Tuhan. Yes. Dikatakan dalam firman Tuhan, ujilah segala sesuatu, Yes. termasuk diri kita sendiri. Betul. Apakah perbuatan kita mencerminkan kebenaran firman Tuhan? Amin. Iya kan? Amin. Kayak gitu. Nah, dan terus ketika kita menghadapi konflik, kita menghadapi pergumulan, pasti kita harus mengandalkan firman Tuhan. Amin. Karena nggak bisa nggak, kalau kita melepaskan firman Tuhan, otomatis apa bedanya kita dengan orang duniawi? Betul. Pasti respon kita salah. Nah, ini yang menarik kok. Iya. Akan kita bahas dalam Episode ke depan. Jadi tetap stay tune. Ya. Jangan lupa ya, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita akan lanjutkan di episode terakhir yang paling luar biasa di pertemuan kita berikutnya. Bagaimana kita meresponi Nah, itu dia. setiap masalah sebagai orang-orang Kristen yang telah mengenal Yesus. Nah, ini kayaknya penting banget, makanya jangan lewatin. Ya. Dan saya saranin kalau baru pertama kali nonton episode ini, sebaiknya nonton dari yang awal, dari part pertama, part kedua, part tiga, Konflik part pertama. sampai ke part terakhir nanti, karena ada banyak hal-hal baru yang luar biasa yang saya yakin dapat menguatkan setiap kita. Amin. Karena seringkali kita tuh sudah melakukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, namun kok kenyataannya tidak seperti apa yang kita harapkan di dalam firman Tuhan itu sendiri. Nah, ini akan kita bahas di episode berikutnya. Ini berikutnya minggu Oke. depan. Shalom, sampai ketemu lagi. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus luar biasa. Haleluya. Oke, thank you Juan ya. Kita ketemu lagi Sama-sama kok. di episode mendatang. God bless you. Episode Oke, shalom. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Sepanjang hari ini kami bisa menikmati kasih Kristus, kami masih bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Semuanya semata-mata karena anugerah Allah. Tuhan, terima kasih, kami menyadari bahwa satu-satunya solusi dalam kehidupan kami, yang membangun kehidupan kami, yang menghindari kami dari konflik, bahkan ketika kami menghadapi konflik, kami tahu satu kebenaran, yaitu hidup mengandalkan Tuhan, hidup mengandalkan kebenaran Kristus, bersandar kepada firman Tuhan, melekat pada Allah saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa untuk Kokrismon dan platform ini, Amin. biarlah menjadi dampak, menjadi berkat buat orang lain, dan termasuk Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun berlimpah-limpah. Biar berkat Tuhan saja yang ilahi, berkat jasmani, dan berkat yang terpenting yaitu berkat rohani, damai sejahtera Allah, sukacita Allah turun atas setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Kau sangat baik dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, kami telah menyelesaikan konflik part yang ketiga. Kami materaikan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berdaulat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di akhir acara ini, bila ada Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang memerlukan dukungan doa ataupun ingin mengirimkan permohonan doa pada setiap kami, bisa menghubungi call center yang terada di layar. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kami tim dari Gunung Tabor Ministry akan mendoakannya. Dan kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mendengar setiap doa kita. Tuhan yang mendengar setiap seruan kita. Juga bila Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, bentuk ucapan syukur, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu berikan pada kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya hanya untuk kebesaran nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Injil Tuhan Yesus Kristus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya.